Astaghfirullah. Subhanahu wa ta'ala, salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita. Walailin fala uqsimu bisyafaq. Aku bersumpah dengan cahaya merah pada waktu senja. Wa ma wasaq, dan demi apa yang diselubunginya. Wal qamari idza tasaq, demi bulan apabila menjadi sempurna. La tarkabunna tabaqan an tabaq, sungguh akan kamu jalani tingkatan demi tingkatan dalam kehidupan. Jadi sini ada 4 sumpah. Pertama, fala uqsimu bisyafaq wal laili. Yang ketiga, wa ma wasaq, dan yang keempat, wal qamari idza tasaq. Baru jawab sumpahnya, la tarkabunna tabaqan an tabaq, atau la yarkabunna tabaqan an tabaq, atau la tarkabanna tabaqan an tabaq, atau la yarkabanna tabaqan an tabaq. Ada 4. Aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Maksudnya syafaq ahmar. Ini menunjukkan berakhirnya waktu siang dan masuknya waktu malam. Jadi syafaq itu masuknya waktu malam. Jadi terbenam matahari itu dari petunjuk bahwa siang akan berlalu dan masuk malam. Lah syafaq ahmar itu terakhir, yang menunjukkan hilangnya siang dan masuknya malam. Itu disebut syafaq ahmar namanya. Kemudian Allah mengatakan wal laili wa ma wasaq, demi malam, wa ma wasaq, dan apa yang wasaq itu artinya mengumpulkan. Jadi malam ini mengumpulkan. Apa yang dikumpulkan? Semua makhluk yang ada di bumi dikumpulkan di malam hari. Yang siang terpisah dikumpulkan. Semua binatang juga begitu. Ketika kambing gitu kan, kalau siang dikeluarkan, nanti malam dikumpulkan. Sapi, ayam, bahkan ikan juga sama. Makanya orang kalau cari ikan di malam hari lebih banyak karena berkumpul. Termasuk juga manusia. Manusia di malam hari berkumpul, kan di siang hari mereka bekerja. Itu artinya malam yang mengumpulkan. Wa ma wasaq cuma di sini diartikan apa yang diselubunginya. Wal qamari idza tasaq, dan demi bulan apabila terjadi purnama. Kapan bulan menjadi purnama? Ketika tanggal 15, bukan ini ya Masehi, tetapi Hijriah. Kalau Masehi nggak ketemu ya. Kemudian jawab sumpahnya, la tarkabunna tabaqan an tabaq, dan sungguh kamu akan menjalani tingkatan demi tingkatan dalam kehidupan. Taib. Apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan syafaq ini? Tadi saya sudah jelaskan bahwa syafaq ini akhir daripada waktu siang dan masuknya waktu malam. Jadi Allah Subhanahu wa taala hendak bersumpah tentang perubahan. Berubah dari satu kondisi ke kondisi berikutnya. Kondisi siang menjadi malam itu kan perubahan di situ. Yang tadinya terang menjadi gelap. Jadi Allah Subhanahu wa taala hendak bersumpah dengan perubahan dari satu keadaan ke keadaan berikutnya. Kalau kita perhatikan, mulai dari akhir siang datang syafaq, kemudian nanti pertengahannya malam, kemudian akhirnya dengan bulan. Karena ini ada 3 di kalimat ini kan. Kemudian qamar. Berarti di sini ada marhalah. Pertama syafaq dulu,
Setelah syafaq masuk malam. Setelah masuk malam baru muncul bulan, dan bulan sampai waktu fajar, kemudian hilang. Lah di sini Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq, kemudian Allah mengatakan la tarkabunna tabaqan an tabaq. Allah ingin menjelaskan bahwa kondisi manusia itu seperti itu. Mulai dari kecil, kemudian besar, kemudian dewasa, kemudian mati. Itulah marhalah manusia. Ya. Baik, kita bahas secara rinci. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal laili wa ma wasaq, di sini ada isyarat dan juga kalimat wal qamari idza tasaq. Ketika kita membahas surah Qul a'udzu birabbil falaq, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan min syarri ghasiqin idza waqab. Min syarri ghasiqin idza waqab, dari keburukan malam hari apabila menutup. Jadi terkadang malam hari ini apabila muncul bulan, ada kondisi-kondisi tertentu kita harus berlindung di malam hari. Karena di malam hari ini bukan hanya berkumpulnya binatang-binatang ke sarangnya, akan tetapi keluarnya binatang-binatang yang lainnya yang justru membahayakan di malam hari. Ya, bakteri-bakteri itu semua keluar di malam hari. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala berlindung min syarri ghasiqin idza waqab tadi? Karena kejahatan di malam hari ini jauh lebih jahat dibandingkan di siang hari. Makanya ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengajak duel tukang sihir Firaun itu, dia tidak mengajak di malam hari, tapi mengajak duel di waktu duha. Kenapa Musa alaihi salatu wassalam menantang di waktu duha? Karena Nabi Musa tahu kelemahan setan itu adalah di siang hari dan kekuatan setan itu di malam hari. Memang begitu kan, semua maksiat di malam hari jauh lebih banyak dibandingkan di siang hari. Diskotik ya malam hari, orang mabuk ya malam hari, prostitusi juga di malam hari, orang yang ngirim sihir juga di malam hari, dan begitu seterusnya, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal qamari idza tasaq, demi bulan apabila menjadi purnama. Tapi syahidnya di sini adalah yang ingin saya jelaskan panjang lebar, kalimat latarkabunna atau latarkabanna, bisa dibaca latarkabunna atau latarkabanna atau layarkabunna atau layarkabanna tabaqan an tabaq. Siapa yang dimaksud di sini? Bahwa engkau akan menjalani tingkatan demi tingkatan. Ada banyak penafsiran para ulama, tapi yang paling masyhur 3. Pertama di sini karena konteksnya adalah bicara bulan sebelumnya, berarti yang dimaksud tingkatan demi tingkatan, karena an di sini maknanya ba'd, ya, setelah itu ya. Maksudnya adalah bulan itu sendiri. Kita tahu bahwa awal bulan mengecil, kemudian terus hari kedua, hari ketiga sampai ke 14 mulai membesar. Kemudian nanti hari 15 puncaknya. Nanti 16 mengecil lagi terus sampai akhir bulan. Itu artinya tingkatan demi tingkatan, itu maksudnya bulan yang berjalan dari hari pertama sampai tanggal 29. Ya. Ini penafsiran pertama. Penafsiran yang kedua, maksudnya adalah khitabnya kepada Nabi. Jadi seakan-akan Allah mengatakan, wahai Nabi, engkau akan menjalani tingkatan demi tingkatan dalam kehidupanmu. Ada yang mengisyaratkan bahwa yang dimaksud di sini adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, Nabi SAW berjalan dari tingkatan demi tingkatan, dari langit pertama berjumpa dengan Adam, langit kedua berjumpa dengan Isa dan juga Yahya, langit ketiga
berjumpa dengan Yusuf, langit keempat berjumpa dengan siapa? Idris, langit kelima berjumpa dengan Harun, kemudian keenam berjumpa dengan Musa, ketujuh dengan Nabi Ibrahim, kemudian melintasi terus sampai ke Sidratil Muntaha dan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Itu makna la tarkabunna tabaqan an tabaq. Tapi kalau ya tentu dari mulai kecil Nabi SAW, Rasul akan mengalami tingkatan demi tingkatan. Daripada terlahir yatim, wa wajadaka yatiman fa'awa, kemudian setelah itu besar, kemudian menikah dan kaya, kemudian wa wajadaka dhalan fahada, yang tadinya tersesat tidak tahu syariat, akhirnya tahu cara beribadah dengan diangkatnya beliau menjadi wahyu dan diangkatnya menjadi nabi dan rasul, dan terus sampai dakwanya sampai kemudian meninggal. Tetapi kebanyakan para ulama mentafsirkan adalah kepada kehidupan kita. Ini yang paling banyak dikuatkan para ulama. Maksudnya latar kabunna tabaqan an tabaq, itu maksudnya khitab kepada seluruh manusia. Inilah yang kita akan bahas panjang lebar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kepada ayat ini, beliau mengatakan bahwa manusia itu akan bertingkat-tingkat dari satu kondisi ke kondisi berikutnya, itu berkenaan dengan 4 perkara. Pertama, ahwaluz zaman, waktu. Yang kedua, ahwalul makan, kondisi tempat. Yang ketiga, ahwalul abdan, kondisi badan. Dan yang terakhir, ahwalul qulub, kondisi hati. Jadi Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan maksudnya tingkatan di sini adalah pada 4 perkara. Kondisi waktu, kondisi tempat, kondisi badan, dan kondisi hati. Taib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, secara umum kalau kita lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tarkabunna tabaqan an tabaq, bahwa engkau akan mengalami tingkatan demi tingkatan, ini sama dengan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Nuh ayat 14. Allah mengatakan wa qad khalaqakum atwara, dan sungguh kami telah ciptakan kalian itu atwar. Atwar itu artinya bertingkat-tingkat. Tentu yang pertama kali adalah Adam alaihi salatu wasalam tercipta dari tanah. Tapi selain daripada Adam dan Hawa, maka sama penciptaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Hajj ayat 5, fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghaira mukhallaqatin. Maka sesungguhnya kami menciptakan kalian awalnya dari tanah. Maksudnya siapa? Adam, ya. Kemudian min nutfah, dari setetes air mani, maksudnya turunannya kita ini maksudnya. Baru dari setetes mani itu menjadi segumpal darah, baru menjadi segumpal daging, barulah jadi manusia yang disebut dengan marhalatul janin. Marhalah, kita sudah jadi manusia tapi dalam bentuk janin. Di sini Allah Subhanahu wa taala utus malaikat, kemudian meniupkan roh, mencatat rizkinya berapa, mencatat amalannya berapa, mencatat bahagianya, celakanya, dan begitu seterusnya, sampai akhirnya kemudian keluarlah dari perut ibu kita yang Allah katakan huwa a'lamu bikum in ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatan fi butuni ummahatikum. Dan Allah tahu proses penciptaan kalian di bumi ini ketika kalian berada dalam janin perut ibu-ibu kalian. Maka disitulah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi tidak tahu apapun. Lihat bayi yang dilahirkan tuh. Kalau awal dilahirkan, melihat pun tidak, mendengar pun tidak, berpikir pun tidak, tenaga pun tak ada. Baru kemudian setelah itu
dikit-dikit baru melihat, mendengar, bergerak, dan begitu seterusnya. Ini disebut marhalah al-wiladah namanya. Baru setelah kemudian marhalah wiladah masuk dengan marhalah ar-radha'ah. Marhalah di susu untuk memberikan pertumbuhan tenaga, ya. Kemudian setelah itu besar sedikit disebut at-tufulah namanya, ya. Masa-masa anak-anak, ya. Dan masa-masa pertumbuhan ini kan dilihat. Kalau kita tahu usia 2 tahun sampai 5 tahun itu biasanya sudah mulai anak itu belajar, ya, belajar bergerak, belajar bicara, belajar niru. Nah, itu mulai belajar tuh, ya. Baru kemudian setelah di atas itu mulailah kemudian diberikan pikiran sehingga mulai nampak kecerdasannya. Baru kemudian marhalah murahaqah. Inilah kalau sudah diatur. Jadi kalau seandainya usia dari 12 sampai 20 tahun kata para ulama itu degil-degilnya anak tuh. Ya, susah diatur anak-anak seusia 12 sampai 20 tahun itu. Karena para ulama mengatakan min as'abil marahil. Itu paling sulitnya marhalah orang tua mendidik anak ini. Tapi justru di waktu-waktu ini menentukan setelahnya. Jadi kalau kita bisa mendidik usia 12 tahun sampai 20 tahun kata para ulama, kita arahkan dengan kebaikan, nanti di atas 20 tahun dia akan baik. Tapi kalau kita tidak bisa mendidik mereka di usia 12 tahun sampai 20 tahun, yaitu dikembalikan kepada taufik saja. Dan demi Allah, ikhwan, kalau kita melihat hari ini anak-anak itu, ya bukan cerita orang yang sudah hijrah, ya, orang-orang awam, ya, kebanyakan. Mereka jauh dari agama. Dan biasanya kalau orang jauh dari agama, orang tuanya tidak mengajarkan agama, maka mereka pasti akan terjerumus kepada 4 perkara. Imma mulhid kata ulama, ataupun mujrim, ataupun mudmir, ataupun syad. Ya. Bisa dia mulhid, menyimpang agamanya karena tidak pernah belajar agama. Setelah besar baru ingin belajar agama, tidak ada yang mengajar agama. Akhirnya kemudian kalau sekarang ini kan larinya ke medsos. Kemudian nemulah channel-channel dakwah yang menurut dia itu agama, padahal kesesatan. Akhirnya itulah yang kemudian diambil dia. Sesatlah dia akhirnya. Atau sama sekali tidak peduli dengan agama. Betul-betul mulhid. Ya, sampai besar dia nggak peduli dengan agama. Ini yang pertama. Yang kedua, atau mujrim. Jadi jahat dia. Ya. Nanti kalau sudah besar itu betul-betul jadi jahat sejahat-jahatnya dia. Jadi perampok, jadi pencuri, narkoba, bandar narkoba, kelai dan begitu seterusnya. Ya. Ataupun mudmir, kecanduan narkoba, kecanduan khamr, kecanduan zina, kecanduan maksiat akhirnya. Atau mungkin yang paling parah asyad, ya, mungkin dia berubah gitu, ya, laki-laki suka. Dan kita tahu bahwa munculnya penyimpangan seksual ini, maksudnya dalam bicara soal homoseksual atau lesbi, itu yang paling parah itu di 2 zaman. Pertama di zaman Nabi Lut alaihi salatu wassalam dan sudah berlalu. Dan yang kedua hari ini. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala takdirkan ada nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu Allah akan utus nabi itu untuk memerangi kaum yang mereka menyimpang dalam seksual ini, karena sudah terlampau banyak, hampir di sebuah negara. Yang di negeri kita ya luar biasa kan itu, ada perkumpulannya. Nauzubillah, dan mereka ingin diakui dan mereka menganggap diri normal padahal tidak normal. Mereka menyelisih fitrah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini marhalah yang keempat, murahaqah ini, ya, ini sebagai nasihat kepada orang tua terkena 4 perkara. Nauzubillah kalau 4-4-nya ada pula, wah, ada repot tuh.
sudah menyimpang agamanya, gitu ya. Jahat pula dia. Kemudian dia suka dengan maksiat, penampilannya pula sudah salah, ya kan. Akhirnya laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Ini hancurlah anak kita tuh. Baru kemudian setelah itu ada marhalatul rusyd. Marhalah rusyd itu baru setelah usia, kata para ulama, 30 sampai 45 tahun. Usia 30 sampai 45 tahun. Itu akal manusia sudah mulai lurus tuh. Ya. Karena biasanya usia-usia seperti ini sudah nikah masalahnya. Usia 30 sampai 45 kecuali yang bujang lapuk lah, ya kan. Tapi umumnya manusia kalau 30 tahun itu sudah nikah. Dan kalau sudah nikah itu biasanya tingkat maksiat berkurang tuh. Kenapa? Karena otaknya sudah mulai jalan. Dah mikir rumah, mikir kerja, mikir tanggung jawab, mikir anak, mikir istri, macam-macam gitu ya. Mulailah kemudian otaknya kemudian berpikir, dan puncaknya di usia 40 tahun. Itu puncak di mana bijaksananya manusia itu di usia 40 tahun. Makanya Nabi SAW diutus di usia 40 tahun. Ya. Nabi diutus, kenapa? Kan bisa saja Allah mengutus dia di usia 30 tahun. Atau di usia 20 tahun biar panjang lagi ininya kan dakwahnya, tapi tidak. Allah Subhanahu wa taala justru menunggu betul-betul akal manusia itu sehat dan waras. Karena biasanya usia 40 tahun itu tensi emosi itu sudah mulai berkurang. Kenapa? Karena hampir sebagian nikmat Allah sudah Allah berikan. Usia 40 tahun itu hampir sebagian nikmat Allah itu sudah Allah berikan. Rata-rata sudah menikah itu nikmat, punya anak, punya pekerjaan, punya rumah, pergaulan di mana-mana. Jadi usia-usia 40 tahun ke atas ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah aku telah berikan umur panjang sampai 40 tahun? Kalau ini kan kalimat ini Allah Subhanahu wa taala bantah kepada siapa? Penduduk neraka. Jadi ketika penduduk neraka mereka ingin dikeluarkan dari neraka dan mengatakan kami akan berjanji beramal saleh setelah kau keluarkan kami dari neraka ke dunia, Allah katakan awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Dulu di dunia aku kasih umur panjang kamu sampai 40 tahun. Kemanakan umur itu maksudnya? Nah dari sini umur 40 tahun sudah mulai dewasa, baru mengincak kepada marhalah asy-syaikhukhah, sudah tua, haram. Ya nunggu matilah kalau sudah usia-usia di atas 60 sampai 70 tahun itu sudah menunggu diantar ke kuburan Tamiyang. Ya, karena apalagi ditunggu, udah tua kan gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu secara umum marhalah manusia di dunia seperti itu. Adapun ketika kemudian manusia ini masuk ke dalam kuburan juga ada marhalahnya di situ. Diawali dengan kematian, kemudian terjadi fitnah kubur di situ ya. Pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuka wa man nabiyuka wa badinuka gitu ya. Kemudian kalau dia bisa menjawab maka masuk ke marhalah yang ketiga, mendapatkan nikmat kubur. Kalau tidak bisa menjawab masuk ke marhalah yang keempat, mendapatkan azab kubur kan itu. Akhirnya kemudian diwafatkan dengan terjadi kiamat. Ya. Setelah kemudian ke akhirat ada marhalah lagi. Ada tobakon an tobak lagi. Mulai dari dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian mereka akan dihisab, mereka akan ditimbang, mereka juga akan diberikan suhuf sampai disuruh menyeberangi titian siratal mustaqim. Kemudian terjadi qisas di kontoro, kemudian mereka berada di pintu-pintu sorga. Yang berhasil sampai pintu sorga maka mereka masuk sorga. Tapi yang tidak berhasil mereka terlempar dari titian, ya qadarullah, mereka harus hidup di neraka. Orang yang hidup di neraka kan ada dua, ada yang dikekalkan secara abadi dan ada yang dikekalkan tidak abadi. Kalimat kekal itu ada dua. Seperti Allah mengatakan, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja maka dia masuk jahanam kekal di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga di dalam ayat yang lain ketika bercerita tentang orang-orang kepada malaikat Malik, ya Malik liyaqdiya alaina rabbuk.
Wahai Malik, mintalah kepada Tuhanmu, mati aja aku di sini katanya. Karena sudah capek diadab orang-orang kafir, minta supaya dimatikan di neraka. Malaikat Malik tidak jawab sampai 40 tahun dari riwayat. Baru setelah 40 tahun, ada yang mengatakan 100 tahun, Malik mengatakan umkuthuha. Tinggallah kalian di situ katanya. Ngapain kau keluar dari situ katanya? Tinggal kau di neraka. Ya. Lah ini orang kafir dikekalkan. Pembunuh seorang mukmin secara sengaja kan dikekalkan, tapi kekalnya beda. Walaupun sama-sama kalimatnya Khalid di sini kekal. Kekal itu ada dua, ada kekal selama-lamanya, ada kekal saking lamanya. Nah, gitu loh. Bisa dipahami ya? Ada kekal selama-lamanya, artinya tidak akan pernah keluar lagi, dan ada kekal maksudnya karena lamanya di neraka, baru kemudian dimasukkan ke sorga, itu disebut kekal juga. Tapi dia tidak akan selamanya di neraka. Di sama saja, ini akidahnya Khawarij. Ya, Khawarij mengatakan para pelaku dosa besar kalau sudah masuk neraka tidak akan keluar. Tapi ahli sunnah wal jamaah tidak. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan tidak semua yang masuk neraka dikekalkan di dalamnya. Ada yang dikeluarkan dengan syafaat, ada yang dikeluarkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu marhalah secara umum. Kita masuk pada penafsiran Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa kalimat la tarkabunna tabakan an tabaq ini maksudnya kepada 4 perkara tadi. Pertama, ahwaluz zaman, bahwa manusia itu akan terjadi tingkatan demi tingkatan dalam waktu, zaman. Maksudnya apa? Ini disyaratkan dalam surah Al-Imran ayat 140. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ingat, hari-hari itu diputar kepada manusia. Hari-hari itu diputar kepada manusia. Terkadang antum senyum, besok antum pula menangis. Terkadang antum ini bahagia, besok pula antum hilang kebahagiaannya, merenung, stres, bingung kan itu. Terkadang kita sukses, besok pula bangkrut. Terkadang kemudian kita berkumpul dengan keluarga, terkadang pula terpisah. Itulah waktu, ya. Termasuk kalau sekarang mungkin cerita Palestina umpamanya kan, bagaimana saudara-saudara kita di Palestina dibantai oleh Zionis Yahudi. Ya sekarang, tapi nanti ada waktunya hari itu diputar. Kaum muslimin akan membantai mereka. Karena ayat ini bicara soal apa? Soal perang Badar dan perang Uhud. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas ini bicara soal perang Badar dan perang Uhud. Perang Badar kaum muslimin menang, perang Uhud kaum muslimin kalah. Tapi Allah menangkan lagi di Khaybar, ya, dan begitu seterusnya, ya. Jadi tidak perlu sedih manusia itu. Tak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam satu kondisi sedih selamanya, mustahil. Pasti ada sedihnya, ada senangnya. Tidak mungkin Allah menciptakan manusia menangis selamanya, tidak. Pasti juga akan banyak tertawanya. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu namanya perubahan zaman, ya. Pasti insyaallah. Antum harus yakin Allah tidak mungkin menciptakan satu kondisi, tapi Allah menciptakan berkondisi-kondisi dari zaman itu. Ini yang pertama. Yang kedua, ahwalul amkinah. Tabaqan an tabaq, maksudnya marhalah demi marhalah, tingkatan demi tingkatan, itu bicara soal al-amkinah, soal tempat. Yang tadi saya jelaskan secara panjang lebar, bahwa tempat kita ini itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat berikutnya kan. Awalnya kita berada di alam ruh. Awalnya kita di alam ruh. Inilah bedanya Adam dengan kita. Kalau Adam itu jasadnya diciptakan, baru ruhnya diciptakan. Kalau kita terbalik, ruhnya diciptakan dulu, baru jasadnya diciptakan belakangan. Karena ketika Adam alaihi salatu wassalam diciptakan itu, diambil tanah oleh malaikat maut dari bumi, kemudian dengan berbagai macam sifat dan watak tanah diangkat ke langit, kemudian dibentuk langsung oleh Allah. Setelah terbentuk dibiarkan lama, baru Allah ciptakan ruhnya, baru Allah masukkan sendiri ruhnya. Dan itu kemuliaan. Allah masukkan sendiri ruhnya, bukan lewat malaikat ruh atau bukan lewat Jibril, ya. Allah sendiri yang masukkan. Makanya Allah mengatakan fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi.
apabila aku sudah selesai dengan sempurna menciptakan Adam dan aku tiupkan ruhku kepadanya, faqa'u lahu sajidin, kalian wahai malaikat sujudlah kepada Adam. Baru setelah kemudian Adam alaihi salam, ketika di bumilah Allah usap pundak Adam yang kanan dan kiri. Disitulah keluar ruh anak keturunannya sampai kiamat. Yang sebelah kanan akan masuk ke sorga, yang sebelah kiri akan masuk ke neraka. Makanya ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW kan berjumpa dengan Adam di langit pertama. Rasul melihat Adam menangis apabila menghadap ke arah kiri, dan kalau dia menghadap ke arah kanan dia tertawa. Sehingga Rasul bertanya kepada Jibril, kenapa Adam tertawa, kenapa Adam menangis? Maka Jibril kemudian menjelaskan, ketika dia tertawa dia melihat anak cucunya yang masuk surga, dan ketika dia menangis dia melihat anak cucunya yang masuk neraka. Jadi ruh itu diciptakan dulu, kemudian diletakkan di alam ruh, dibuat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Maka ruh semua mengatakan qalu bala syahidna, ya engkau Rabb kami. Artinya dari sini semua ruh di alam ruh itu sudah mengadakan perjanjian dengan Allah bahwa mereka tahu siapa Tuhannya, diberikan pemahaman tauhid rububiyah. Sehingga ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, mulai dari segumpal sperma, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian membentuk manusia, kemudian ditiupkan ruh. Ruh ini diambil oleh malaikat ruh dari alam ruh tadi, dimasukkan ke dalam jasad manusia. Maka ini proses yang kedua. Pertama ditempatkan di alam ruh, sekarang sudah mulai ditempatkan di alam rahim. Ditempatkan di alam rahim. Baru setelah ditempatkan di alam rahim, keluar ke dunia, beda lagi tempatnya. Dia sudah berada di alam dunia. Setelah kemudian dalam dunia meninggal, beda lagi tempatnya, dimasukkan di alam barzah. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, manusia itu yamurru bi thalathi marahil. Kata Imam Ibnul Qayyim, manusia itu akan melewati 3 marhalah, 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah hayatud dunia, kehidupan dunia. Tingkatan yang kedua hayatul barzah, kehidupan kuburan, kehidupan barzah. Dan yang ketiga al hayatul akhirah, kehidupan akhirat. Kemudian beliau mengatakan, adapun kehidupan dunia ma'ruf, kita sudah bahkan sedang menjalaninya. Adapun kehidupan barzah, ini hanya lewat saja. Ini bukan tempat, hanya berlalu saja. Karena bukan di situ tempatnya. Jadi barzah itu hanya tempat lewat saja, sebentar aja di situ. Sebab kalau sudah dikiamatkan, sudah kita tidak lagi di alam barzah, baru kemudian ke alam akhirat. Itulah alam yang sekekal-kekalnya itu. Kata Imam Ibnul Qayyim kemudian berikan catatan, adapun dalam kehidupan dunia, beliau mengatakan, jasad itu asalnya, ruh itu yang ikut. Ya, asalnya jasad, ruhnya yang ikut. Adapun kehidupan barzah, ikut. Adapun kehidupan akhirat, maka dua-duanya terikut. Bisa dipahami di sini? Kehidupan dunia ini adalah kehidupan jasad. Kehidupan dunia ini kehidupan jasad. Ruh itu ngikut saja. Makanya ketika kemudian ruh masuk ke jasad kita, manusia dihormati. Kehidupan jasad kan gitu ya. Coba lihat tuh orang-orang yang bos-bos, orang-orang yang berpangkat, berjabat, punya kedudukan, kepemimpinan, wah dihargai. Dihargai apanya? Zahir jasadnya. Iya kan? Karena pakaiannya ada bintang ini, bintang itu di pakaiannya kan. Kita hormatlah kan itu. Coba ruhnya dicabut, jadi bangkai dia. Siapa yang mau menghargai dia? Makanya dunia ini hanya kehidupan jasad saja. Kalau ruh dicabut nggak ada harganya jasad itu. Tapi kalau sudah masuk alam kubur, ruhnya ini yang paling penting. Jasad itu mengikut. Makanya di dalam kuburan ini ruhnya kalau dia beriman maka bolak-balik ke surga dia. Kalau ruhnya orang kafir dia bolak-balik ke neraka. Ya. Tapi nanti di akhirat dua-duanya akan disatukan. Tidak mungkin lepas lagi. Imam masuk neraka, imam masuk surga. Itu maksudnya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Jadi marhalah manusia seperti itu dan berujung kepada surga neraka lah nantinya.
Ini yang kedua. Dan yang ketiga ada namanya marhalatu al-abdan. Tingkatan-tingkatan yang bicara soal badan. Ya. Dan ini dijelaskan di dalam surah Ar-Rum ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwati dha'fan wa syaiban yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Manusia diciptakan lemah. Lihat bayi lemah. Antum ketuk kepalanya pun tak ngelawan dia. Namanya bayi, ya anak-anak. Tetapi kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menjadi setelah itu dari kelemahan itu menjadi kuat. Setelah dewasa dia kuat. Kuat cara berpikir, kuat badannya, kuat jasadnya, kuat segalanya. Tetapi kata Allah, "Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba." Tapi setelah kekuatan itu Allah balikkan lagi menjadi lemah dan menjadi tua. Begitulah manusia. Jadi apa yang disombongkan dari manusia? Kesombongan manusia itu hanya di pertengahan saja. Di awal dan akhir itu tidak ada yang disombongkan. Lihat para pejabat yang sudah purnawirawan kemudian setruk di meja, di kursi roda, apa yang dibanggakan? Ataupun orang-orang kaya yang kemudian terbaring koma, apa yang dibanggakan? Apa yang dibanggakan? Kebanggaan itu hanya di pertengahan saja. Awal dan akhir itu tidak ada kebanggaan sama sekali. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada manusia bahwa ada waktunya engkau juga akan lemah. Bukan terus di atas kekuatan, tidak. Ada waktunya engkau juga akan meninggalkan segalanya. Jadi Allah ingatkan dalam surah Ar-Rum ayat 54 ini bahwa namanya badan kita ini akan berubah. Dari mulai lemah, menguat-nguat, puncak kekuatan, lemah-lemah, akhirnya lemah lagi. Makanya kalau antum melihat ada orang tua pikun, itu sama dengan melihat anak-anak yang tidak berakal. Terkadang ngurus anak-anak yang tidak berakal lebih enak dibandingkan orang tua yang pikun. Sama-sama tidak berakal ya. Kan orang-orang pikun kan gak berakal tuh. Kadang-kadang berak di celana, kadang-kadang dicibokin, kadang-kadang bilang makan sudah makan, sholat sudah sholat padahal belum, dan begitu seterusnya. Orang pikun. Tapi mengurus orang pikun lebih susah dibandingkan mengurus anak-anak. Kalau ngurus anak-anak tidak berakal masih ada ketawa-ketawanya antum. Ya kan? Masih ada lucu-lucunya lah kan gitu. Tapi kalau ngurus orang tua yang pikun, yang ada marah aja kita ini. Bawaannya emosi aja kan. Nah, tahu diri orang tua ada diurus macam-macam kan itu. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika ada seseorang datang kepada beliau, ya Amirul Mukminin, aku sudah melakukan kepada orang tuaku sebagaimana orang tuaku melakukan kepadaku di waktu kecil. Kalau dulu aku di waktu kecil dia mencebuki aku kalau ngasih minum aku pun kasih minum dia. Kalau dia ngasih pakaian aku pun kasih pakaian dia. Pokoknya apa yang dilakukan orang tuaku sama seperti aku melakukan kepada dia. Apakah sudah cukup gitu ya birrul walidain ini? Kata Umar, tidak. Kenapa? Karena orang tuamu merawat kamu menghendaki kehidupanmu, tapi engkau merawat orang tuamu menghendaki kematiannya, katanya. Itu kan menghadapi kematiannya. Coba kalau orang tua sakit kemudian meninggal, paling tinggi antum mengatakan apa? Sudah waktunya, udah tua. Kan itu ya. Tapi kalau anak yang meninggal, sedihnya itu kadang-kadang nggak ketulungan. Kalau bisa saja yang mati daripada anak saya. Ada orang tua sampai tingkatan seperti itu. Ya. Karena kan berbeda kan itu ya. Lah dari sinilah makanya kemudian badan ini juga ada perubahannya. Enggak seperti itu terus. Lalu apa yang disombongkan di hadapan Allah Azza wa Jalla? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan yang paling penting yang keempat, namanya ahwalul qulub. Ahwal al-qulub. Bahwa hati ini juga bisa berubah-ubah dari satu kondisi ke kondisi berikutnya. Terkadang hati ini sakit, terkadang hati sehat, terkadang hati ini mati. Ya. Makanya kemudian para ulama mengatakan bahwa hati itu terbagi menjadi tiga. Hati itu terbagi menjadi tiga. Ada yang disebut dengan qalbun salim, hati yang selamat. Ada yang kedua namanya qalbun al-mayyit, hati yang mati. Dan yang ketiga ada namanya qalbun marid, hatinya sakit. Apa bedanya? Adapun qalbun salim, hati yang sehat adalah hati yang hidup. Itulah hatinya seorang mukmin.
Hatinya seorang mukmin yang hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya menyibukkan beribadah saja. Itu namanya qalbun salim. Ya. Yang kedua, ada namanya hati mati. Ini hatinya orang kafir. Dia tidak mengenal Allah, tidak beribadah kepada Allah. Dia hanya taunya dunia dan kehidupannya saja. Dan yang ketiga ini yang banyak, mungkin kita lah, hati yang sakit. Ya, hati sakit ini kadang-kadang ingat Allah, ingat dunia. Kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat. Itu sakit hati kita. Ya. Makanya kata para ulama, secara rinci pastikan tiga hati ini. Lalu bagaimana caranya supaya hati yang kita miliki itu betul-betul menjadi hati yang hidup, hati yang salim, dan hati yang selamat? Kata ulama, ada sebabnya. Kalau hati kita ingin sehat, perhatikan 4 perkara. Pertama, mujalasatus salihin. Duduklah dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang baik. Duduk dengan mereka, berkawan dengan mereka, duduk di majelisnya. Ya. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Kalau kita selalu bergaul dengan orang baik, hati kita akan terbawa tuh, pasti terbawa. Makanya ada istilah para ulama, kalau antum duduk 40 hari saja dengan orang baik, antum baik. Tapi kalau antum duduk dengan orang jahat 40 hari saja, jahat antum. Seperti itu. Ya, ibu-ibu juga gitu. Ibu-ibu kalau duduk 40 hari dengan ratu gibah, ibu jadi ratunya tuh. Ya. Tapi kalau ibu duduk dengan ahli zikir, pasti akan jadi ibu-ibu ahli zikir. Kemudian yang kedua, al-istima' ilal mawa'id wa tadhkir. Harus siap telinga ini menerima nasihat. Harus selalu hadir di pengajian. Kalaupun tidak hadir di pengajian, sekarang sudah ada YouTube, bisa dilihat kajian-kajian ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadz yang memang berkredibel untuk menjadi seorang ustadz kan itu ya, yang mengarahkan manusia kepada al-haq, kebenaran. Kemudian juga wal muhafadzatu 'ala salat al-jum'ati wal jamaah. Bukan hanya sekedar mendengarkan ceramah, juga jaga salat, baik salat Jumat ataupun jamaah bagi laki-laki, dan bagi perempuan tentu sebaiknya di rumah. Kalaupun ke masjid ya enggak masalah. Lah yang ketiga, an-nadharu wat tafakkur fi makhluqatillah wa ma fiha minal hikami. Melihat, memandang, berfikir, merenung, tafakur kepada tanda-tanda kuasa Allah. Lihat di sekeliling kita. Karena madrasah yang paling efektif, sering saya katakan ya, madrasah yang tidak berbayar itu. Kalau antum ingin belajar SD, SMP, SMA sampai kuliah, sampai S1, S2 sampai dokter, habis uang antum. Ya. Tapi kalau antum ingin free tidak bayar, madrasahnya apa? Lihat di sekeliling antum. Kok orang ini dulu sukses, kok sekarang bangkrut. Dulu orang ini kuat, kok sekarang lemah. Dulu orang ini kok cerdas, sekarang bego. Dulu orang ini, itu jadi pelajaran tuh. Ya. Pelajaran di kehidupan kita kan bisa belajar. Terkadang orang ini jadi tukang, kan tidak langsung jadi tukang dulu. Helper dulu, neokin dulu tukangnya, coba-coba pegang adukan, coba-coba pasang bata, akhirnya pintar. Kan gitu ya. Kan tidak sekolah tuh. Ya melihat saja. Orang Jawa bilang ilmu katon tuh apa istilahnya? Ilmu katon itu ya. Ya ilmu nengok aja kan. Jadi cerdas. Lah kadang-kadang sekolah itu juga bisa kita belajar di sekeliling kita. Tidak mesti harus sekolah gitu maksudnya. Ya. Makanya itu tafakur yang paling efektif itu. Ya, kemudian juga yang terakhir, an-nadharu fi awaqibi adh-dhalamati wal mufsidin. Hendaklah melihat orang-orang yang diberikan azab oleh Allah. Dulu orang itu sombong sekali, ya sekarang dah sakit, apa yang disombongkan dia lagi. Dulu waktu pejabat petantang petenteng aja dari purnawirawan, kayak kita juga rakyat biasa. Itu maksudnya ya. Lihat akibat-akibat di dunia, orang-orang yang dulu sombong akhirnya jatuh. Ya. Itu di dunia, bagaimana di akhirat? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hajj ayat 45-46 itu, wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'ri mu'attalatin wa qasrin masyid afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya melakukan kezaliman sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur-sumur yang telah ditinggalkan dan istana-istana tinggi yang dihancurkan dan tidak didiami.
maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi buta ialah hati mereka yang ada di dada. Itulah yang buta, tidak melihat akibat-akibat kezaliman. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, utlubu qalbaka fi thalathi mawatin. Cari hatimu di 3 tempat. Kalau di 3 tempat tidak ada hati, antum tidak punya hati. Kalau antum ingin tahu hati antum ada di mana, cari di 3 tempat. Kalau tidak ada di 3 tempat, antum tidak punya hati. Itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala. Pertama, inda sama'il Quran, ketika mendengar Quran. Kalau ketika kita mendengar Quran kita terasa lezat, nikmat, enak, berarti antum ada hati. Tapi kalau antum mendengar Quran, wah kayaknya stres, bingung, malas gitu ya, berarti hatinya masalah. Ya. Yang kedua, wa fi majalis dzikri, di majelis-majelis zikir kayak gini lah. Ya. Coba antum bawa teman antum yang tidak pernah ngaji, ajak ngaji di sini. Gak pernah ngaji dia, ajak ngaji. Dia, kapan selesainya? Ya karena tidak pernah ngaji, tidak tenang kan. Nah, tapi orang yang sudah terbiasa mendengarkan kajian, hadir di majelis ta'lim, maka ini masuk pada firman Allah Azza wa Jalla, ala bi dzikrillahi tatmainul qulub, pasti hatinya tenang. Atau jauh-jauh hujan-hujan pun datang karena pengen ngaji masalahnya. Nah, berarti ada hati. Kalau orang sudah tidak tenang di pengajian, hatinya masalah tuh. Ya. Kemudian yang ketiga, wa fi auqatil khalawat, di waktu-waktu antum sedang bersendirian, bangun tengah malam, ya. Kemudian antum tafakur, sholat tahajud, berwudu, berzikir dan begitu seterusnya. Dan itu Nabi SAW mengatakan, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Di antara 7 orang yang dapat naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah seorang laki-laki yang bersendirian antara dia dengan Allah. Kemudian dia pun meneteskan air mata. Kata Abdul Mas'ud, carilah hati di 3 tempat ini. Kalau tidak terpengaruh di 3 tempat ini, masalah hati kita tuh. Tapi kalau kita masih ada pengaruh lah ketika dengar Quran, masih ada pengaruh ketika di majelis ta'lim, masih terfikirlah ingin tahajud tengah malam, berarti hati kita masih hidup tuh. Ya. Ini yang disebut dengan qalbun salim. Kemudian yang kedua ada namanya qalbun mayit, hati yang sakit. Itu karena satu saja, al-i'rad, karena dia berpaling. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Shaf, falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ketika hati mereka berpaling, Allah palingkan sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengikuti hati kita. Kalau hati kita ingin sesat, Allah sesatkan. Kalau hati kita ingin dapat petunjuk, maka Allah kasih hidayah. Ya, jadi tidak mungkin petunjuk itu ujug-ujug datang. Tidak, petunjuk itu dicari. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang ingin baik. Jadi ada keinginan baik dulu, baru Allah berikan kecerdasan, ilmu. Kalau orang tidak ingin baik, mana bisa cerdas dia? Ya. Jadi hidayah itu dicari, bukan datang sendiri. Dan tidak pula bisa dibeli. Makanya kenapa kemudian kalau orang sudah mulai berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah palingkan sekali, nuwallihi ma tawalla. Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan sesuai dengan keinginan dia berpaling. Ini kalau seperti ini hatinya mayit, ya. Adapun hati sakit, apa penyebabnya? Kebanyakan para ulama mengatakan hati yang sakit itu karena aklul haram, kebanyakan makan yang diharamkan. Itu hatinya sakit biasanya. Orang kalau suka makan yang diharamkan, bukan zatnya saja kayak daging babi anjing, tetapi hasil yang dibelikan makanan itu hasil haram, itu akan berpengaruh. Abu Ma'ali Al-Juwaini rahimahullah ta'ala, guru daripada Abu Hamid Al-Ghazali, itu punya orang tua yang luar biasa. Dia tidak mau memasukkan yang haram ke anaknya. Jadi satu hari, namanya Abu Ma'ali Al-Juwaini yang disebut dengan Imam Haramain itu, ya, gurunya Imam Ghazali. Dia waktu masih bayi kan disusui sama ibunya. Bapaknya wanti-wanti itu sama istrinya itu,
awas kalau kau makan atau minum yang diharamkan Allah, pokoknya diancam sama suaminya, tidak boleh masukkan barang yang diharamkan. 1 hari bayinya diletakkan, ibunya pergi entah apa gitu ya. Bayi ini nangisnya. Akhirnya kemudian di situ ada budak perempuan yang sama-sama punya bayi. Jadi kata budak ini, jangan-jangan dia haus. Diambilnya Abu Ma'ali yang kecil itu, disusui dia. Ketika ibunya datang kaget, diambil lagi bayinya, tapi susunya sudah termakan. Datang suaminya, langsung dimasukkan jarinya ke mulutnya supaya muntah. Dimuntahin lagi susunya, tapi sudah tertelan. Ya. Lah setelah kemudian Abu Al-Ma'adi Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala ini, gurunya Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali ini, sudah tua, rupanya dia jadi ulama besar, ahli debat. Di zamannya tidak ada yang bisa menandingi debatnya, dikenal dengan Imam Al-Haramain namanya. Tapi ketika dia berdebat, terkadang lidahnya itu terpleset, sekali-kali terpleset gitu kan, gagap atau gimana. Ketika ditanya kenapa bisa gagap, kemudian dicerita, ini gara-gara 1 tetes susu yang masuk ke mulutku dari budak itu. Itu bayangkannya, sampai seperti itu orang dulu itu ya, menjaga hati itu. Kalau antum antam aja, ini ada dompet nemu, jalan gitu. Naudzubillah gitu ya. Yang syubhat saja main hantam, lagi yang haram ya. Kemudian yang kedua, fi'lul ma'si, perbuatan kemaksiatan jelas. Ya, maksiat itu pasti berpengaruh dengan hati, karena Rasul yang mengatakan annal abda idza adznaba nukita fi qalbihi nuqtatu sauda. Seorang hamba kalau maksiat pasti ada bintik hitam diletakkan di hatinya itu satu. Maksiat lagi, titik hitam lagi. Maksiat lagi, titik. Sampai akhirnya hitam semua hatinya. Kalau sudah hatinya hitam semua, apa kata Rasulullah? Kalkuzi muzahiyah. Seperti ini gelas yang ditungkupkan tuh. Kalau gelas ditungkupkan, antum isi air, mana bisa dari pantat gelas, nggak ada lubangnya. Ya. Tapi kalau gelas itu dibalik, baru ada lubangnya, baru bisa masuk air. Nah, kayak gini, ya, Israel apa Palestina. Ya. Kalau begini kan gelas, ini kan lubang, masuk air dia. Tapi kalau diginikan, antum kasih air di mana bisa masuk? Itu namanya kuz al-muzahiyah. Itu hati kalau udah hitam semua kayak gitu tuh. Nasihat apa aja mental sama dia itu, nggak ada yang masuk. Paling masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masih mending, kadang-kadang mental nggak sempat masuk. Ya, lah ini yang bahaya. Itu diakibatkan karena banyaknya maksiat. Kemudian yang ketiga, istima' ma la yajuz. Istima'uhu minal kalamil muharram, ataupun terlampau banyak mendengar suara-suara yang diharamkan, seperti musik. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 64, wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal aulad wa idhum wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Perdayakanlah wahai iblis siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan ajakanmu. Ya. Kerahkanlah pasukanmu yang berkuda dan yang berjalan kaki terhadap mereka. Bersekutulah dengan mereka dalam harta dan anak-anak, lalu berilah janji kepada mereka. Setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada kamu. Lihat bagaimana Allah berikan keluasan kepada iblis tuh. Ya. Perdayakan wahai iblis. Kau ajak. Ada yang mengatakan kalimat sautuk, kau ajak di sini. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya dengan nyanyian. Karena dulu di zaman Nabi SAW, orang-orang jahiliyah itu supaya tidak mendengar seruan dakwah Nabi, dibuatlah nyanyian. Untuk menandingi dakwah itu dibuat nyanyian. Ya. Makanya saya katakan baca Quran dengan mendengar musik itu, mendengar Quran dengan musik itu sesuatu yang tidak mungkin ketemu ya kawan. Itu timur dan barat itu. Kalau antum dicintakan dengan Quran pasti benci musik. Tapi kalau antum dicintakan musik pasti benci Quran. Itu tidak mungkin bertemu tuh. Nggak mungkin, ya. Sebab kalau seandainya antum sudah suka musik, suka lagu, pasti antum akan lebih menikmati lagu dibandingkan suara Quran. Yakin. Yakin kalau orang suka musik, suka lagu, kalau dia mendengar lagu itu langsung bisa nangis. Mungkin karena liriknya, ya kan? Bisa ngantuk, bisa tidur. Kadang ada orang nggak bisa tidur kecuali dengan instrumen apa. Kalau dulu itu gitaro atau apa gitu ya, zaman baheula tuh ya. Ya. Tapi kalau orang suka Quran, pasti benci musik dia.
Lah itulah yang menjadikan hati itu, kalau orang sudah benci kepada Quran, senang dengan musik, itulah hatinya sakit itu. Ataupun mungkin dua-duanya senang, nggak mungkin dua-duanya senang. Pasti akan terkalahkan salah satunya. Mustahil. Ustaz, enggak, saya dari pagi sampai siang musik, dari siang sampai malam brotal kok. Nggak ada cerita mana. Mustahil, ikhwan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza, itu hatinya sakit itu. Kemudian juga diantaranya an-nadharu al-muharram, hati yang buat sakit itu karena suka memandang yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah diantara marhalah hati. Jadi hati ini kadang-kadang bisa berubah, kadang-kadang kemudian bisa sakit, kadang-kadang bisa sehat, kadang-kadang naudzubillah sampai mati. Jangan sampai. Makanya kenapa doa yang paling banyak dibaca Nabi, kata Ummu Salamah, dinik, atau ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Itulah dua doa yang selalu dibaca Nabi. Waidat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu, atau tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Sampai Ummu Salamah mengatakan, ya Rasul, kenapa sih doa itu aja kau baca dalam sholat? Ya, maka Rasul mengatakan, ya Ummu Salamah, hati kita loh berada di jari jemari Allah. Allah itu bisa saja menyesatkan sesuai kehendaknya dan berikan hidayah sesuai kehendaknya. Artinya bahwa Nabi SAW kalau setingkat Nabi saja ada kekhawatiran hatinya berbolak-balik, apalagi kita yang bukan Nabi, yang demi Allah hari ini namanya syubhat dan syahwat itu luar biasa. Ya, itu sudah nggak syak lagi depan kita, namanya syah, keluar saja syahwat semua, masuk ke dunia medsos saja syubhat semuanya. Jadi dua penyakit ini membayang-bayangi kita. Makanya salah satu yang bisa menjaga dari syubhat dan syahwat itu hanya kembali ke agama, belajar hari majelis taklim, dengarkan pengajian supaya bisa ditangkis semuanya. Dan terutama bagi anak-anak kita, jaga mereka, agama mereka. Karena kita lihat hari ini ada orang tua membangunkan anak sekolah itu lebih keras dibandingkan membangunkan anak sholat subuh, ya kan? Oh, kalau nggak sekolah marah, dimaki tuh, diambilkan rotan, kok tak bangun katanya kan. Tapi ketika datang subuh, ada yang sampai gitu marah-marah, maki-maki. Nggak ada. Ini udah terbalik, ini dunia udah terbalik semua. Hak Allah sudah jelas-jelas, subuh itu hak Allah tuh. Tapi hak manusia. Sekolah, apalagi sekolah umum, itu kan hanya untuk kebahagiaan dunia saja. Akhirat tidak ada. Coba kalau seandainya orang tua marahnya ke anak yang tidak sholat subuh seperti dia marahnya anak tidak sekolah, oh jaya Islam ini. Kenapa? Karena mendahulukan hak Allah dulu kan. Subuh nak bangun, awas kau tak bangun, hak Allah dulu dikasih, baru nanti sekolah itu kan hak manusia. Ya. Lah ini yang kemudian terbalik-balik seperti inilah yang kemudian akhirnya menjadi generasi yang sangat rusak. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara tafsir singkat dari 4 ayat dari surah Al-Insyiqaq. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.